kembali lagi bersama gue Arya dan Anti. Dan selamat tahun 2025. Yes. Ini adalah video kita berdua pertama kayaknya ya di tahun ini. Awal tahun sudah dihajar ya oleh horor-horor. Yang sayang sekali kita juga ngelewatin horor yang tayang awal tahun banget. Nah Minggu ya itu lalu. kita nggak nonton. Ya kan, karena kita tumbang karena terlalu banyak mencerna horor dan karena review horor itu tidak ada asuransinya ya. Jadi ya udahlah, kita istirahat dulu. Bikin dong asuransinya. Siapa yang mau mengcover rumah sakit horor? Bahayanya adalah bulan Januari horornya tiap minggu lagi. Oke. Dan bahkan ada 1 minggu 2 horor. Oke. Kayak minggu ini. Tapi karena horor yang satu lagi ada sesuatu hal ya yang tidak bisa direview. Jadi kita mereview film yang ini. Iya. Sesuatu halnya kenapa? Karena ya cari tahu sendirilah ya. Kali ini kita bakal ngomongin film horor judulnya Ketindihan. Wow, klasik ya judulnya. Iya. Rep-repan, ketindihan, kegencet. Hah? Enggak ada ya istilah kegencet. Jadi- Sleep paralysis. Oh iya, sleep paralysis ya. Mantap. Apapun itu namanya ya, Iya. pasti kalian relate. Dan karena baru awal tahun nih aku sekarang mau berjanji mencari yang bagus-bagusnya aja Alhamdulillah. dari film horor Indonesia ya. Semoga ada nih, semoga banyak. Nggak bagusnya nggak usah disebut gitu. Ada, tapi kita usahakan yang bagusnya dulu banyakin gitu, sebanyak mungkin. Kamu dulu lah. Kan kamu yang punya janji, aku kan enggak. Pokoknya awal tahun ini kita harus positif lah. 2025 horornya harus yang bagus-bagus Nggak pokoknya. selalu positif mah. Selalu. Cuman kan gimana keadaan. Ya, keadaannya. Jadi film Ketindihan ini protagonisnya cewek. Iya. Lagi-lagi ya. BTW kalau kalian pengen lihat protagonis horor di film Indonesia, banyakan cewek atau cowok bisa lihat di postingan Instagramnya Cinecrip Iya, yang kemarin. Laporan film horor 2024. betul. Namanya Tania ya. Tania. Dan dia adalah seorang atlet. Oh, kita nonton Challenger. Iya, kalian aduh, gua sampai batuk sialan. Kalian ingat Challengers Zendaya? Nah, nonton ini pasti kalian akan merasakan vibe yang tidak sama dengan Challenger. Tapi intinya dia atlet tenis dan dia ini kayak di-push banget ya untuk jadi juara sama pelatihnya yang juga bapaknya. Iya. Saking kerasnya ya pelatihannya, si Tania ini nggak bisa nyebut bapaknya itu dad ya. Panggil saya coach. Tapi emang benar harus begitu sih. Betul. Kalau lagi di lapangan ya jangan panggil dad. I'm not your dad, I'm your coach. Iya, jadi harus panggil coach lah, benar itu mah. Dan setelah itu kita masih mencari tahu setannya kapan ya, gitu ya. Horornya itu apa gitu ya. Kan kita penasaran ya, jarang ada gitu horor. Awalnya itu orang main tenis, ya kan? Kita nyari tahu ini kapan nih, masuknya kapan nih, bridgingnya gitu ya. Apakah bola tenisnya kena pohon keramat gitu ya, terus jadi setannya keluar gitu kan. Iya, Kita kan- marah ya. Iya, kita kan pengen Penunggu tahu pohon. apakah di lapangan tenisnya bekas kuburan gitu. Iya. Jadi si Tanianya ngeludahin misalkan, wah kesel gitu. Atau kencing sembarangan Iya, gitu ya. atau sembarangan. Kan kita pengen tahu nih di mana setannya. Ternyata Nggak ada tuh ya, nggak ada di lapangan tenis ya. Tapi adanya ketika malam-malam nih, si Tania dan teman-teman atlet lainnya berkumpul di asrama ya. Aku inget tahu namanya semua. Mengerikan. Nurul, Silmi, sama Leona. Iya, betul, Ngeri betul. nggak? iya. Ini film memorable soalnya karena mereka di situ ngomongin cowok ya. Iya. Ceritanya ngomongin mantan pacarnya Nurul. Pokoknya mantan pacar gua tuh mau nikah aja ya tiba-tiba Sama gitu selingkuhannya. ya. Sama selingkuhannya. Kayaknya kerap banget nih berempat soalnya Iya. sampai ngomong gini, kita datangin aja. Iya Gitu. benar, kita wedding crasher atau apalah gitu ya. Tiba-tiba dari situ, kamu pernah ketindihan nggak? Nah ini bagus nih. Dari tadi tuh kita mencari gitu ya, bridgingnya mana. Film ini tuh ya. Lagi ngomongin mantan pacar, tiba-tiba masuk ke topik selanjutnya adalah ketindihan. Iya. Kira-kira kalian gitu nggak kalau ngobrol sama teman-teman ya berempat Iya. gitu ya? Lagi ngomongin mantan pacar lu sekarang nikah gini-gini. Terus tiba-tiba teman lu, kalian pernah ketindihan nggak? Kayak kita lagi ngomongin kamu loh. Iya, kita lagi ngomongin lu anjir. Dan hebatnya lagi, temennya yang satu lagi, iya tahu ada namanya jin yang suka menindih gitu. Namanya Kinder Bueno. Iya namanya jin Kinder Bueno. Itu makanan kita dong, Kinder Bueno. Kita nggak bercanda, namanya itu Jin Buno namanya. Iya, ya. Jin Buno dari Aceh ya. Iya, tiba-tiba temannya ini langsung nggak diminta dia menjelaskan panjang lebar soal jin yang katanya suka menggerayangi wanita. Yang seksi Iya. dan tidak beriman. Iya, spesifik. Spesifik Asli, banget. spesifik Kok ngeri ya? Iya. Terus langsung ngomong gini, tuh kayak lu tuh pakai Iya. baju seksi, Iya. enggak. Iya. Lu tuh pakai seksi, Iya. gua kan udah punya pacar gitu. Iya. Jadi kayak
Iya. Oh. Hebat ini topik pembicaraannya. Dari tadi aku nyariin ini kapan nih apa yang menyebabkan setan ini muncul. Terus dari situ tiba-tiba temennya panggil aja kalau nggak percaya, gampang. Itu. Panggilnya juga lihat kaca, bunuh, datanglah ke mimpiku. Gampang banget tau di sini. Iya, ngeri ya. Kalau agak gampang gitu ngeri ya. Ngeri asli. Apa kayak gitu makan tanah dulu gitu atau nyalain dupa, nggak usah lu ambil kaca aja. Bunuh, datanglah ke mimpiku. Langsung dipraktekin sama si Tania ya. Yang somehow kenapa juga nerima tantangan itu, aku nggak habis pikir. Nggak ada yang maksa juga. Nggak ada yang maksa anjir. Nggak ada yang apa sih kayak ayo truth order atau apa. Iya nggak ada anjir. Ya udah aja sukarela. Iya. Dari ngomongin mantan langsung ngomongin jin pemerkosa. Dan semenjak Tania memanggil, muncullah si Buno ini ya. Meneror dengan cara satu-satu ketindihan. Tapi karena sesuai janji kita harus cari dulu yang bagus-bagusnya lah. Iya, seperti biasa kan. Suka beberapa gambarnya sih. Pengambilan gambarnya itu menarik ya. Cukup niat. Masa enak gitu. Ada beberapa yang enak gitu. Ya contohnya aja yang kamera dari atas dong, main tenis. Main tenis. Iya, challenger. Walaupun tetap ya balik lagi gelap sih. Selalu banyak yang gelap gitu. Itu kayak aduh gelap banget sih di rumahnya Coki, gelap. Pokoknya banyak lah yang gelap. Benar. Gitu. Bahkan siang-siang aja gelap loh. Ya. Tapi janganlah itu kan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus. Oh ya. Kita harus cari yang bagus-bagus. Editingnya, jadi beberapa editingnya ada yang menarik gitu loh. Kayak misalnya apa itu ketindihan, terus dia cari. Googling kayak film missing gitu. Iya, benar. Just kayak gitu. Seperti biasa nyari asal usul ketindihan itu apa? Googling. Kalau di kita kan googling apa-apa. Keluar gitu, tuh semua. Terus keluar tapi bagus gitu lah lumayan kayak kayak beda film gitu. Ya jadi udah kayak bukan film ini lagi. Udah kayak bukan film horor. Gitu. Tapi bagus gitu. Gitu. Terus ada yang kata dia lagi nyetir tuh enggak? Kayak time lapse gitu. Iya, kayak Iya. Walaupun branding dengan sinetron ya yang jeder itu. Tapi maksudnya ada beberapa editingnya tuh yang cukup menarik gitu. Iya. Baru aja gitu. Walaupun agak kadang nggak nyambung, tapi ya udah seru aja ngelihat editing seperti itu. Di sini ada adegan romansa gitu ya, cukup berani. Asik. Oh iya. Di sini ceritanya Tania punya pacar toksik. Si Coki. Si Coki ini namanya Coki banget sama Kevin Ardilova ya. Kelakuannya udah kayak cowok-cowok zaman sekarang lah ya. Oh, cowok zaman sekarang kayak gitu. Dilaporin di Twitter toxic, overprotective, anjir. Terus playing victim. Semua ada lengkap. Iya. Sampah lah pokoknya. Sebagai laki-laki sampah lah. Iya. Terus ada adegan sensual mereka, mantap. Iya, berani. Anak muda sekali. Anjay. Cukup berani ya. Sekelebat ya, tapi lumayan lah. Nggak sekelebat sih kalau kata kita lumayan loh. Iya. Walaupun agak mengganggu sih buat aku. Ya, walaupun kayak apa sih? Iya, dan gak ada pengaruhnya sebenarnya ke ceritanya. Jadi kayak tapi alhamdulillah lah enak, masih bagus gitu. Aku juga suka sebenarnya si Tania ini badannya atlet sih. Maksudnya dia bagus gitu. Badannya bagus, ininya ada bentuknya, maksudnya kita percaya kalau dia tuh atlet gitu ya. Walaupun aku nggak percaya dia atlet tenis gitu. Ya mungkin dia olahraga di kehidupan aslinya, tapi bukan tenis gitu. Jadi main tenisnya nggak banget, tapi badannya bagus gitu. Benar. Cocok jadi atlet. Iya. Entah kenapa aku juga ngelihatnya main tenisnya lesu. Kayak main tenis ini tahu nggak, anak kantoran habis ngantor ya tenis yuk, gitu aja yang slow aja gitu. Kan beda kan kalau yang main tenis kasual yang buat slow gitu, buat hiburan. Sama atlet beda lah harusnya. Iya beda kan. Kalau atlet itu kayak ada ininya gitu ya, Zendaya lah ya, challenger. Coba dilihat kayak gitu. Pertama masuk aja kan di challenger. Enggak, dari cara dia berdiri aja. Belum main loh. Jadi masuk dulu tuh, masuk ke lapangan tuh. Terus dari megang belum sarf, belum apa gitu kan. Kuda-kudanya tuh udah enak gitu. Kalau ini mah kayak habis ngantor gitu jam 5 main tenis yuk. Gimana bapaknya nggak kesel ya? Iya. Woi. Footwork kamu kacau. Kamu kacau. Patut dipertanyakan. Kenapa protagonisnya harus bisa main tenis, itu patut dipertanyakan. Iya, walaupun balik lagi karena nggak ada hubungan juga sama hantunya sebenarnya. Betul. Itu dia kenapa harus pemilihannya tenis gitu. Kenapa coba, apakah yang nulisnya dulu pemain tenis gitu ya? Kali ya, mungkin. Apakah produsernya suka olahraga tenis gitu ya? Apa ini kebetulan pengen atlet nih tapi yang lagi bisa disewa tenis kosong, gitu ya.
tenis. Misalkan gitu. bisa disewanya lapangan futsal, mungkin Tania jadi Futsal. atlet futsal gitu ya. Iya. Tapi Ya, nggak tahu juga tolong sih kenapa. kasih Bahkan kasih bagusan tahu. Naomi ya, Iya. yang jadi siapa Naomi ya? Yang jadi Leona. Dia lebih enak gitu mainnya, ngelihatnya tuh Benar. lebih Iya, asik iya. gitu. Apalagi ya? Oh, mungkin ini. Di sini Tania memakai mobil yang bagus. Ioniq. Betul, ini jarang nih. Biasanya film horor kita atau apa jarang pakai mobil listrik. Aku sebenarnya bukan nyari yang bagus, aku nyari prop yang bagus apa di film ini. Kalau yang lain aku nggak tahu. Kalau dari plot mah udah aku menyerah, anjir. Susah nyari yang bagus di sini. Kalau nggak ada yang bagus lagi ya udahlah. Sekarang apa yang kurang bagus? Oke. Kayaknya semangat sekali, sudah siap. Film ini kan ketindihan, sesuai judulnya dong ya, ketindihan. Tapi aku tuh nggak dapet gitu, maksudnya kenapa jadi ketindihan gitu? Karena yang aku harapkan adalah ya udah kita ceritain tentang ketindihan, apa itu ketindihan, kenapa bisa ketindihan, hantu apa itu ketindihan kayak gitu kan ya. Cuman di sini tuh kayak misalnya pertama mulai dibilang kalau misalnya hantu ketindihan itu asalnya dari Aceh, yang tadi dibilang itu Buno, terus dia menindih cewek yang masih gadis, yang seksi dan imannya kurang gitu kan. Tiba-tiba tuh hantu kita bisa undang. Itu aneh kan? Maksudnya biasanya kita tuh kalau ketindihan ya udah kita lagi tidur terus ketindihan gitu nggak sih? Kayak secara nggak sengaja gitu. Itu jadi kayak bisa dipanggil. Karakter Nurul tuh ketindihan juga kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Si Nurul mati. Mati, betul. Nah sedangkan si Tania ini dia udah manggil ketindihan, tapi dia kan ketindihan abis itu. Tapi dia nggak mati. Justru Betul. orang-orang di sekelilingnya yang mati. Mati, benar. Kenapa seperti itu gitu? Jadi kayak loh, jadi gimana sih? Ini maunya gimana gitu? Bahkan jadi ujung-ujungnya si Tania jadi kayak punya apa ya, pesuruh gitu loh. Maksudnya? Tania jadi kayak punya bodyguard. Iya loh. Punya jadi, kodam. jadi iya. Jin kodam kali ini judulnya harusnya ya. Iya benar. Bukan jin ketindihan, bukan jin Kinder Bueno. Jadi aku jadi kayak bingung, suruhan yang tidak sengaja pula. Iya, Bahkan si benar. Tania juga nggak tahu kalau misalnya oh ini Gua gara-gara bisa gue nih. gitu. Iya. Oh ini kayak gini tuh gara-gara si jin Buno ini gitu. Jadi sebenarnya ketindihannya itu kayak gimana sih gitu. Itu aku bingung sih. Terus nanti tiba-tiba ada rules gitulah banyak yang kita nggak pernah tahu, kayak misal gini, jangan biarin papa tidur nanti papa mati loh. Ini Freddy Krueger. Kenapa? Soalnya setiap jam 3.15 loh. Sebelumnya nggak ada 3.15 kayak. Kapan anjir? Iya, jadi kayak dia tuh gimana gitu. Kayak bebas aja. Iya, kayak Hantunya aku tuh. sih nggak paham sih Bener. jadinya. Si Jin ini tuh aneh, disebut suka nindihin cewek-cewek tapi di belakang nindihin adik sama bapaknya si Tania. Iya, berarti nggak juga dong. Iya, berarti dia biseksual dong. Suka cewek, suka cowok. Nggak konsisten ini gimana Jinnya ini maunya gimana? Kayaknya emang dia nyari judul aja nih filmnya awalnya. Iya sih kali ya. Judul apa ya yang belum kepake dan relatable? Ketindihan. Oh, oke, bagus. Iya, Ya udah, bikin filmnya. Tentang apa ya? Adalah pokoknya. Yang penting ada setannya. Iya, benar. Itu sih paling. Iya, lagian di sini film sebenarnya lebih kayak pengen ngomongin konflik keluarga. Kalau ngomongin karakter, ini karakternya juga nggak ada yang bisa dicintai nggak sih? Iya. Semuanya banget loh. Aku pikir Tania kayak, kan dia emang kayak baik kan. Tapi pas dia main sama temennya itu sama si Naomi, dia nyebelin ya. Maksudnya kan dia yang nggak bener mainnya ya. Terus dia kayak marah-marah gini, lo kalau main yang bener dong, langsung kayak gitu. Lo yang nggak bener Itu gitu-gitu. dalam pengaruh ini Kinder Bueno kayaknya. Kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Iya kayak orang yang nggak dapet dia mulu kan, kita dikasih lihat kalau si temennya tuh kayak bisa gitu. Nah si itu nggak bisa kan, terus dia marah-marah. Terus adiknya juga kan awalnya kayak oke gitu ya, kayak dekat. Terus tiba-tiba nanti pas lagi berantem sekeluarga, adiknya langsung jadi nusuk dari belakang gitu. Papa tahu nggak anak yang papa bangga-banggakan itu tidur sama pacarnya kayak gitu. Loh kok adiknya jadi nyebelin gitu kan. Itu jadi tidak bisa dicintai. Kayak semua itu harus broken aja. Iya, semua tuh keluarga itu harus hancur gitu. Supaya apa? Supaya bisa disumpahin. Iya, kan? supaya bisa disumpahin mati lo semua, mati lo. Terus gitu kan. bahkan kayak temennya juga tidak memorable. Coki jelas tidak bisa dicintai. Teman-temannya si adiknya juga yang 3 orang itu yang mengganggu banget tuh anak muda. 3 orang yang nyokap lo bisa ini. Itu sumpah ya, anak-anak apaan sih kayak gitu. Itu sumpah. Jadi semua karakter di film ini tuh kayak aku sih bodo amat sih mau mati. Ada satu buat aku yang memorable. Ustazah ya. Yang tiba-tiba datang ya. Di sini tiba-tiba ada karakter Ustazah. Kayaknya dia malaikat tau. Soalnya gue nggak tahu dia datang dari mana. Iya sih. Tiba-tiba lagi lari, lagi latihan si Tania datang. Tiba-tiba ada di sebelah.
Kita nggak pernah tahu. Kau masih ngaji kan? Iya. Pertanyaannya gitu lagi. Pantes dicuekin sama Tania. Aku pikir hantu, tahu nggak sih? Ada aja di samping. Bu Ustazah pokoknya datang dan pergi kayak jelangkung sama, nggak kelihatan gitu. Iya. Ada aja tiba-tiba. Nanti ada momen apa? Ada Bu Ustazah gitu ya. Bagus tahu di sini tuh nempatin karakternya tuh ujuk-ujuk aja ada semua. Kayaknya ini deh Zizi kan itu ya, Zizi Sahab itu kalau aku dia tuh ini suka lari gitu. Maksudnya dia lari di kehidupan nyata ya maksudnya. Atlet lah. Ya agak atlet kayaknya sih. Pokoknya seneng lari, seneng olahraga. Kayaknya mungkin salah satu yang iniin juga kali ya untuk film ini kali ya. Jadi sekalian. Karena ini temanya sports, challenger. Mungkin. Kamu ikutan main ya? Jadi apa nih, atlet juga enggak? Jadi ustazah. Agak nggak nyambung gitu. Iya itu sih. Itu the best sih. Itu the best. Ngagetin sih Bu Ustaz. Ini siapa anjir? Aku aja bingung tau. Aku sampai di situ mikir, aku ketiduran gitu ya tadi. Padahal aku berusaha nggak tidur loh nonton ini. Padahal. Tapi aku ngerasa kayak skip gitu. Jadi situ kayak banyak momen skip asli. Iya. Kayak nanti tiba-tiba temennya si Tania pada mati gitu, diomongin sama orang lain. Nah ini juga aneh sih. Diomongin sama orang lain gitu, tapi kita nggak lihat. Tiba-tiba aja ada informasi itu. Tuh lihat dia matinya kayak lihat belum si fotonya. ini, lihat belum fotonya. Aku kayak anjir ini gue bego atau apa ya? Adegannya mana sih yang tadi gitu? Aku merasa kayak gitu loh. Padahal sebelumnya kan lagi Naomi ya, iya, lagi yang di mobil ya. Tapi kenapa tiba-tiba ngomongin temen yang lain lagi gitu? Iya gitu. Itu sumpah aku sampai kayak mikir keras tau. Padahal aku tuh yakin aku nggak tidur nonton ini. Soalnya aku tahu kalau aku tidur nonton tuh aku tahu. Jadi aku ngerasa film ini banyak loncat-loncat gitu loh. Iya. Kayak jumpy banget gitu. Tiba-tiba ibunya di klinik. Terus tiba-tiba nanti Tania marah-marah sama Buno. Cut lagi tiba-tiba nanti bapaknya nangis-nangis. Cut lagi tiba-tiba bapaknya bilang hanya ini caranya papa bisa ketemu mama dan adik. Hah mati? Kapan matinya gitu? Atau emang nggak ada aja scene-nya. Jadi scene matinya nggak di-shoot. Lupa. Atau jelek. Iya, biasa atau gitu. enak Editor ya. tuh biasanya ngelihat ya lah jelek gini mesti gue masukin gitu. Tapi jadinya gini resikonya. Kayak misalnya ada tuh adegan yang kata dia kan Tania habis kecelakaan tuh. Jeder ya kan, masuk rumah sakit kan. Iya. Itu aku bingung sih. Itu dia masuk rumah sakit itu dia lokasinya di mana sih? Di IGD kah? Apa udah masuk ruang kamar inap kah? Atau ruang operasi nggak mungkin gitu kan? Terus dia sadar, lalu biasalah adegan membuka semua itu. Tiba-tiba dia keluar, ketemulah pacarnya. Iya. Lagi di derek. Di derek mobil kali ya. Nah lagi berangkar gitu, didorong. Pacarnya tuh udah diperban nih, tangannya kan abis kena blender. Blender yang dimasukin, blender ada infused waternya. Iya. Infused water nggak di blender loh. Terus dalam posisi diperban gitu. Iya. Terus keluar tiba-tiba ada Bu Ustazah lagi dong. Ada date di situ gitu kan. Iya. Oh oke. Akhirnya mereka satu ruangan. Yang itu kalau bangun ngamuk kali bapaknya. Ngapain gue dibarengin satu kamar sama dia gitu kali ya mungkin ya. Bisa gitu ya, bisa satu ruangan gitu ya. Iya. Keren. Terus enggak pas lagi udah gitu pas Tania keluar ketemu sama pacarnya, susternya sama apa? Kamu keluarganya padahal dia paham gak sih itu pasien gitu. Udah tahu dia lagi terpogoh-pogoh. Tergopoh-gopoh. Oh, tergopoh-gopoh. Terus ya udah akhirnya setelah itu mereka ngapain? Masuk ke dunia Insidious. Seperti biasa lah itu mah ya. Orang Indonesia itu ngalahin hantunya masuk dulu ke alam lain. Iya. Klasik itu mah. Iya. Kata ustazahnya, kamu masih ingat kan ayat kursi? Masih. Ketemulah sama jin Kinder Bueno ya di sana, dibacain ayat kursi, tapi sama ustazah. Iya. Jadi, aku pikir itu Tania, tahu? Iya. Ustazah yang ngomong itu mah. Iya. Yang bacain ayat kursi. Kan jadi, si Tania lagi bergumul bersama itu. Iya benar. Ustazahnya yang bacain, kenapa ustazahnya harus nanya ke Tania? Udah aja gua aja yang akan mengalahkannya. Kamu diem aja udah, nggak usah masuk ke dunia lain. Suka lucu dah. Iya itu juga kocak sih. Udah terus aja. Gampang aja setannya udah aja. Kinder Bueno terus lemah itu. Iya lemah dia. Hebat sekali memang. Gampang banget terus udah aja selesai. Udah aja filmnya beres. Itu kayak oke, selesai guys gitu. Iya. Itu kocak sih sebenarnya. Sambil lihat si pacarnya mati, bapaknya selamat. Iya. Pacarnya mati langsung menangis. Nangis yang khas itu yang berulang kali ulang-ulang. Itu alhamdulillah sih pacarnya mati karena emang patut mati. Kesel banget nontonin si Vinarilova ya di sini. Masa ya Allah itu pacar main tampar-tampar aja. Ini kenapa? Ini anjing ngata-ngatain dia ditampar. Terus habis itu dia habis namparin pacarnya, namparin diri sendiri.
Terus Tania ngapain meluk-meluk, kalau gue sih gue bantu. Ya sih. Gue bantu tampar-tamparin lagi, kurang kenceng gitu, prak gitu. Terus ada tuh yang kata di lapangan juga kan dia, kamu gak lihat papa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Iya sih. Iya iyalah. Gue juga kalau jadi orang tuanya mau lihat anak gue punya pacar modelan kayak lo, bagus gak keluar dari situ selamat. Itu bola tenis sudah aku masukin ke bola mata ya lo. Nggak jelas emang. Aduh itu sumpah pacar nggak jelas itu sih. Masih dibela lagi sampai terakhir. Bahkan sampai yang dia ngomong ke wartawan aja kan, ini untuk pacarku gitu. Iya. Tania, kamu ini ya udah kesambat jin Kinder Bueno jadi gini nih. Baru awal tahun aja udah begini. Nggak tahu nanti kesananya. Ya semoga makin bagus kan gini. Ya, harusnya gitu ya. Iya gini, elevate ya. Bukan begini ya. Jangan dong. Tetap positif. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk rep-repan ketindihan? 4 lah. 4 rumah Coki yang super gerah dan mati lampu terus itu per 10. Yeah. Pertama mulai tau gak Coki sama si Tania keringetan. Kirain abis ngapain, kirain mau ngapain. Kirain gue abis melakukan hubungan gitu ya, sampai keringetan. Enggak ini. Iya yang ini. Papa kamu kan kamu tahu lagi ngebahas gitu dong. Dia tuh Tapi bukan kayak- papa kamu tapi buasa banjir banget gitu. AC-nya nggak dinyalain kayaknya nih. Ini tim pelit artis nih. sengaja syuting pas lagi mati listrik atau gimana ya? Pelit si Coki. Terus ngeblender bisa, tapi Iya. nyalain AC nggak bisa ya. Atau make up artisnya sengaja. Tania mah jangan sampai keringetan. Coki udahlah biarin. Tapi Tania keringetan pas pertama. Iya, tapi dikit lah. Gak separah Coki. Sama lah gue juga 4. Iya. Bingung mau ngasih ini lebih dari 4 ya. 4 itu untuk angle over the topnya main tenis. Tuh, adegan sensual Tania dan Coki ya. Yang wadaw, adegan selfie ibunya Tania pakai jarum suntik. Allahu Akbar. Terakhir sama adegan Ustazah lah, terbaik. Oke. Ustazah ini memang ya selalu memberi secercah harapan dimanapun mereka berada ya. Kalau nggak ada Ustazah, kelar tuh semua hidup. Anjir, ya. Menurut kalian gimana filmnya? Komen di skor film juga bisa ya, lebih panjang. Kasih tuh review kalian sepuasnya di sana ya. Ya. Oke lah kalau kayak gitu ya. Seperti biasa jangan lupa untuk apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Jangan lupa juga join membership Sinekrip ya. Iya. Dan ya udah. Kaos-kaos. Oh iya, kita ada kaos merchandise terbaru ya. Iya. Linknya ada di deskripsi video. Iya. Silakan. Iya. Silakan. Sikat aja langsung. Terbatas buruan sebelum habis. Iya. Oke? Ya udah sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.